Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, nikmat kesehatan, yang lebih utama adalah nikmat kita menjadi seorang muslim, seorang yang beriman, karena hanya itulah nanti yang akan menyelamatkan diri kita. Masyarul hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis dari kitab Bulughul Maram yang ke-139, keutamaan solat pada awal waktu. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Afdalul a'mali, amal yang paling utama yaitu as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu solat pada awal waktunya. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahu wa asluhu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh keduanya. Lalu di hadis nomor 140 dikatakan, An Abi Mahdzurah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Mahdzurah bahwasanya Rasulullah berkata, awal waktu salat itu adalah ridwanullah, yaitu keridhaan Allah. Wa awsatuhu rahmatullah, dan pertengahan waktunya itu adalah rahmat Allah. Wa akhiruhu afwullah, dan akhirnya adalah waktunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, hadis tadi yang pertama itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dan ini adalah hadis sahih. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan redaksi yang berbeda. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasul menjawab, as-salatu liwaqtiha. Kalau yang tadi di atas adalah as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktu. Nah, kalau di riwayat yang lain Imam Bukhari mengatakan as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Masyarul hadirin rahimakumullah, kalau kita jelaskan atau kita detailkan, di situ ada a'mal. Amal atau a'mal. A'mal itu jamak dari amal, yaitu pekerjaan. Nah, pekerjaan amal itu ada kalanya pekerjaan yang dilakukan oleh fisik dan juga yang dilakukan oleh hati. Jadi ada dua itu. Nah, boleh menggunakan amal itu dilakukan secara fisik dan juga diartikan secara hati, qalb, ya. Lalu yang di hadis tersebut adalah fi awwali waqtiha. Ungkapan ini jelas, yaitu pada awal waktunya. Afdhalus shalah, solat yang paling utama, afdaliyahnya, keutamaan solat atau solat yang paling utama itu adalah solat di awal waktu. Jelas fi awwali waqtiha. Lalu yang Imam Bukhari tadi mengatakan as-salatu li waqtiha, yaitu solat di waktunya. Nah, dari dua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan, karena pada di ayat Al-Quran yang lain ya dijelaskan, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu menceraikan mereka. Fatalliquhunna, ini di dalam Al-Quran ayat At-Talaq dikatakan li'iddatihinna,
li'iddatihina masa iddahnya secara wajar. Li'iddatina pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya secara wajar. Li di situ itu berarti adalah awal, yaitu li'iddatina permulaan masa iddah. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Artinya adalah as-sholatu liwaktiha itu juga dikatakan sholat liwaktiha pada permulaan waktu sholat tersebut. Tidak artinya adalah di akhirnya atau di tengah-tengahnya. Masyarul hadirin rahimakumullah, keutamaan dari atau hal-hal yang penting dari hadis yang saya bacakan di atas adalah yang pertama, keutamaan sholat fardu pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa satu amal soleh yang paling utama diantaranya adalah sholat fardu pada awal waktunya, yaitu menyegerakan melakukan ibadah atau seorang muslim itu ketika menyegerakan atau mendahulukan perintah Allah, artinya sholat, zakat dan sebagainya itu adalah perintah Allah. Ketika didahulukan, ya dia mencari waktu yang afdal, yaitu pertama, yaitu awal waktu, maka itu artinya bahwa dia tidak meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesibukan yang lain, kesibukan mungkin kesibukan dunia yang lain. Ya, itu hikmahnya. Yang kedua adalah bahwasanya itu merupakan keagungan sholat 5 waktu. Agungnya sholat 5 waktu, seorang muslim diperintahkan untuk selalu menjaga, memperhatikan, melaksanakan dengan sebaik-baiknya sholat 5 waktu tersebut, hingga ya disyariatkan kita untuk awal waktunya menyegerakan untuk sholat waktu 5 waktu itu. Pengecualian pada sholat-sholat tertentu yang kemarin kita bahas, ya, di syarahnya dikatakan anjuran untuk melakukan sholat 5 waktu itu secara umum, ammah, ya, dalilnya secara ammah. Tapi di situ ada takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Dari 5 waktu itu ternyata dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, yaitu apa? Yang pertama adalah waktu sholat isya. Dikatakan innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya itulah waktu yang utama untuk sholat isya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Pada waktu itu Rasulullah sholat pada tengah malam seperti itu, atau akhir dari tengah malam, yaitu sekitar jam 9 sampai jam 11.30 yang saya katakan kemarin. Nah, tetapi ada catatannya kemarin, yaitu laula an asyqa ala ummati, seandainya saya itu tidak khawatir, ya, untuk memberatkan umatku, ya. Dan tentunya sesuatu yang, ya, mungkin kekhawatiran itu justru mungkin kita tidak bisa melakukan sholat isya karena ngantuk dan sebagainya, maka lebih baik kita melakukan sholat itu pada awal waktunya secara kalau badan kita masih fit seperti itu. Lalu yang keempat adalah persiapan atau yang mendatangkan kita kepada afdholiyahnya itu adalah sholat di awal waktu, lalu kita persiapan melakukan wudhu, membersihkan diri sebelumnya itu, atau menuju ke masjid, itu merupakan afdholiyah yang, ya, menyertai sholat fardu itu. Artinya apa? Ya, kita menyegerakan untuk wudhu dan sebagainya, itu merupakan afdholiyahnya dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita. Masyarul hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah di hadis-hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ayul a'mal khair, ya, apa amalan yang paling baik itu, ya. Rasulullah mengatakan taqra'us salam, engkau membaca salam kepada orang lain. Lalu yang dikatakan lagi adalah birrul walidain, ya. Lalu dikatakan lagi adalah, ya, misalnya al jihad, ya, dan lain sebagainya. Jadi amal yang paling baik itu apa, wahai Rasul? Ternyata jawaban Rasulullah itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Disinilah seorang itu harus mengetahui
siapa yang diajak bicara. Ketika dia berbicara, ketika Rasulullah berbicara dengan misalnya seorang yang di situ kurang baik dengan ibunya, maka dikatakan ayul a'malil khair, amal apa yang baik, yaitu birrul walidain, yaitu menghargai atau menghormati, berbakti kepada orang tua, itu yang baik. Jadi banyak hadis yang seperti itu. Tetapi yang tentunya Rasulullah tahu tentang keadaan para sahabat-sahabatnya. Dikatakan bahwa ikhtilaf atau khilaful ajwibah, yaitu perbedaan jawaban Rasul kepada para sahabat-sahabatnya ketika ditanyai akhwal, yaitu tentang sesuatu hukum atau afdoliyahnya, misalnya afdolul a'mal seperti itu, maka ikhtilaful ajwibah ka ikhtilafil hay'ah, yaitu akhwalus sahabah. Ya, Rasulullah melihat tentang ahwal keadaan sahabat pada waktu itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka dari situ kita mengambil faidah-faidah yang apa-apa yang ditanyakan oleh sahabat itu sebagai jalan kita menuju ridha Allah, dan juga amalan-amalan yang utama yang beliau sarankan kepada kita sebagai seorang muslim untuk bisa mengerjakan itu, lalu memperbaiki apa yang sholat-sholat kita dan sebagainya. Masyaallah hadirin, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.